Pertama-tama kita siapkan fillingnya, yaitu gula dan juga bubuk kayu manis. Gula pasir bisa juga diganti dengan palm sugar atau dengan gula yang saya akan gunakan, yaitu brown sugar, dan di sini saya pakai merek Recommend yang sudah ada halalnya. Selanjutnya kita masukkan bubuk kayu manisnya dan kita aduk rata. Kita sisihkan dulu, dan kalau ingin memakai frosting seperti di sini, teman-teman siapkan dulu di awal ya, yaitu mentega atau margarin kita campur dengan cream cheese-nya. Selanjutnya kita masukkan gula pasir. Ini saya sudah haluskan pakai blender, tapi ini nggak halus banget. Nah, ini konsistensinya itu agak terlalu kental, jadi kita bisa tambahkan air. Ini saya tambahkan 2,5 sendok makan, bisa juga dengan menggunakan UHT ya, mencampur, memberikan cairannya, sampai kekentalannya seperti ini, atau mungkin lebih encer lagi silahkan. Selanjutnya kita akan membuat adonan rotinya seperti biasa. Saya akan mengawali dengan melarutkan dulu gula pasir dan juga raginya. Untuk gulanya jangan banyak-banyak ya, karena nanti akan ada tambahan manis dari fillingnya dan juga dari frostingnya. Oke, ini udah larut gula dan raginya, kemudian kita campurkan telurnya dan kita aduk rata sebelum memasukkan bahan kering. Kita basahi seluruh bahan keringnya supaya bisa menyerap unsur cairannya. Baru setelah itu saya akan mulai menggunakan mixer, atau teman-teman bisa juga menguleni dengan tangan. Video menguleni dengan tangan sudah ada, nanti saya sertakan di kolom deskripsi link videonya. Setelah 2 menitan di mixer, ini sudah mulai terbentuk gluten. Cirinya ini udah mulai ada elastisitas. Baru kemudian kita masukkan unsur lemaknya. Teman-teman bisa menggunakan mentega atau seperti saya pakai margarin. Kemudian kita mix lagi, kita uleni lagi. Nah, ini kurang lebih saya uleni dengan mixer 7 menitan. Setelah selesai, jangan lupa baluri tangannya dengan minyak sayur supaya nggak lengket saat proses rounding, dan kita istirahatkan dulu kurang lebih 10 menit agar glutennya rileks. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, kita siapkan loyangnya, olesi dengan margarin. Ini kita tekan adonan kalau tidak membal lagi, artinya glutennya sudah rileks dan siap kita ke proses pembentukan. Sebisa mungkin membentuk persegi panjang yang cukup presisi, tapi terus terang itu gimana kemampuannya. Seperti saya ini kurang bisa sempurna persegi panjangnya ya, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya kita proses belajar. Untuk ketipisan ini kurang lebih 5 mm atau setengah senti. Selanjutnya kita olesi permukaan ini dengan margarin, dan ini saya akan membuat pembatas di ujung ini, nggak akan saya kasih margarin supaya tidak licin saat penguncian di akhir penggulungan. Isian gula kayu manis yang sudah kita siapkan di awal tadi kita taburkan di atas adonan kita dan serata mungkin.
Lalu kita bantu tekan sedikit ya, jangan terlalu keras menekannya dengan rolling pin supaya menempel dengan baik. Dan sesuai dengan judul rotinya yaitu cinnamon roll, ya tentu saja harus kita roll atau harus kita gulung. Kalau bagian bawahnya lengket bisa kita beri taburan tepung. Nah, kita sudah di akhir penggulungan, kita kunci bagian ujungnya supaya gulungan ini tidak lepas saat proses fermentasi akhir dan juga proses pemanggangan. Proses pemotongan dengan menggunakan benang ini jauh lebih rapi ya kalau menurut saya daripada menggunakan pisau atau scraper. Untuk bagian kedua ujung ini akan saya sisihkan ya karena memang kopong ujungnya ini. Saya akan membuat 16 potong dan ini akan saya bagi 4 ruang dan setiap ruangnya akan saya bagi 4. Di ruang yang terakhir ini saya tuh salah ya, harusnya bagi 4, ini hanya dibagi 3, makanya kok terlihatnya kok agak besar-besar ya. Nah, ini yang terakhir ini kita bagi aja lagi ya, biar pas jadi 16. Ini adalah 2 potongan yang dari ujung. Selanjutnya fermentasi akhir jangan lupa ditutup, dan menjelang akhir masa fermentasi jangan lupa teman-teman harus sudah memanaskan oven. Jangan sampai fermentasi sudah selesai tapi ovennya belum dipanaskan. Nanti adonan kita bisa overproofing. Harap dicatat juga kalau durasi fermentasi itu bisa berbeda-beda tergantung suhu ruangan masing-masing. Begitu juga dengan suhu oven, teman-teman bisa menyesuaikan dengan karakteristik pemanasan oven masing-masing. Yang dikhawatirkan ternyata terjadi, jadi rolannya itu ini mencuat keluar ke atas ya, tapi jangan khawatir, ternyata setelah matang kita bisa press lagi, bisa tekan ke dalam dan bisa relatif rata lagi nih cinnamon roll kita. Selanjutnya, dalam kondisi roti kita ini masih panas ataupun hangat, kita beri frosting yang sudah kita siapkan tadi. Kalau teman-teman menggunakan resep frosting seperti ini, jangan kaget kalau di awal-awal itu ini agak terasa asin frostingnya karena ada cream cheese dan dari margarin yang memang asin. Tapi jangan khawatir teman-teman, ketika keesokan harinya ini rasa asinnya itu hilang dan malah cenderung lebih dominan rasa susu kalau menurut saya. Jadi rasa kejunya itu menurut saya ya itu kurang berasa. Ini tuh rotinya lembab banget karena juga ada efek dari frosting dan bisa dimakan ala-ala kue bolu pakai sendok nih teman-teman. Jangan khawatir kalau nggak habis hari ini, walaupun sudah dibesokkan tetap lembab ya, karena sekali lagi tuh efek dari frostingnya. Tapi kalau base rotinya sih menurut saya tetap ya lebih lembut kalau kita itu menggunakan kuning telur saja. Tapi ya itu tergantung selera teman-teman juga sih. Baik teman-teman, sekian dulu sharing pembuatan cinnamon roll-nya. Terima kasih sudah subscribe, like, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.